Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Irma Yanti dengan NIM 1930106021. Untuk mata kuliah dengan ekologi hewan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan relung biologi. Nah, di dalam video kali ini materi yang akan kita bahas atau akan kita kupas ada 5 materi. Yang pertama habitat dan mikrohabitat, yang kedua relung ekologi dan asas eksklusif, yang ketiga persaingan dan pemisahan relung, yang keempat ada ekivalen dan ekologi, dan yang kelima adalah penggeseran ciri. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu yang pertama habitat dan mikrohabitat. Nah, habitat itu adalah suatu tempat hidup suatu makhluk hidup secara fisik di permukaan bumi. Nah, sedangkan suatu habitat itu adalah satu perangkat kondisi fisik dan kimiawi yang mengelilingi suatu spesies tunggal, kelompok, ataupun komunitas besar. Nah, secara umum habitat ini ada yang habitat air tawar, habitat air laut, dan sebagainya. Nah, di dalam suatu habitat ini dapat kita bagi menjadi dua lagi, yaitu ada makrohabitat dan mikrohabitat. Nah, mikrohabitat ini merupakan bagian dari habitat di mana organisme itu akan tinggal atau hidup pada kondisi atau tempat yang memiliki faktor-faktor lingkungan yang paling cocok. Nah, contohnya itu dapat seperti organisme penghancur atau pembusuk ya, dan hanya hidup pada lingkungan sel-sel bawah daun pada lembar daun yang sama hingga mereka hidup bebas tidak saling mengganggu. Nah, makrohabitatnya itu keseluruhan daun dalam lingkungan tersebut. Nah, sedangkan mikrohabitatnya adalah lingkungan sel-sel dalam selembar daun. Jadi dapat kita contohkan itu makro itu besar, lingkungan yang besar, sedangkan mikro adalah lingkungan yang kecil. Nah, contoh mikrohabitat ini yang lain seperti kaktus yang hidupnya itu adalah di gurun pasir, yang mana lokasi itu atau tempat hidup itu adalah lokasi di mana dia itu paling cocok, paling bisa, paling dapat hidup dengan baik dan maksimal gitu. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu relung ekologi dan asas eksklusif. Nah, apa ini maksud dengan relung ekologi? Nah, relung ekologi itu adalah merupakan satu konsep yang abstrak mengenai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam berbagai kondisi dan sumber daya yang dapat digunakan oleh organisme sesuai dengan persyaratan hidupnya. Jadi relung ekologi itu adalah suatu konsep yang abstrak di dalam suatu hidup organisme tersebut. Apa yang dimaksud dengan asas eksklusif? Nah, asas eksklusif itu adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang sangat mirip. Maka mungkin saja spesies-spesies tersebut tidak berkonsistensi dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi yang stabil lebih dari satu spesies. Persyaratan ini yang dikenal dengan asas eksklusif persaingan atau aturan Gauss. Nah, oleh asas eksklusif itu dapat kita pahami yaitu adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang sangat mirip. Nah, tidak dapat hidup secara simultan dan sempurna oleh populasi yang stabil dari satu spesies. Nah, jadi di dalam relung ekologi itu tidak dapat hidup lebih dari satu spesies yang memiliki relung ekologi yang hampir sama. Nah, itulah yang disebut dengan asas eksklusif. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang ekivalen ekologi. Nah, ekivalen ekologi itu
jika memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan di berbagai tempat seiring ditemukan spesies-spesies hewan serupa yang hidup di daerah geografi yang berbeda. Jadi dia itu hewan yang hampir serupa tetapi hidupnya di geografi yang berbeda. Nah, contohnya kita dapat menemukan cacing tanah di mana saja, Indonesia, Amerika, Filipina, Thailand, dan sebagainya. Akan tetapi secara morfologis cacing ini serupa, namun sebenarnya mereka adalah spesies yang berbeda gitu. Seperti cacing tanah di Jawa secara serupa dengan cacing tanah yang di Amerika, yaitu Lumbricus terrestris. Nah, kedua jenis cacing tanah ini menempati habitat tanah lembab dengan relung ekologi yang sama atau ekivalen dalam habitat yang berbeda, disebut dengan ekivalen ekologi. Nah, hal inilah yang disebut dengan ekivalen ekologi, yaitu dua hewan yang memiliki relung ekologi yang hampir sama, tetapi mereka hidup di dua geografi atau geografi yang berbeda juga, yaitu seperti cacing Amerika Serikat tadi dengan cacing tanah yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya di Jawa. Nah, secara umum ekivalen ekologi dapat dengan kemiripan yang dapat kita lihat dari kemiripan yang diperlihatkan oleh hewan-hewan tersebut dalam hal seperti adaptasi, morfologi, serta pola perilakunya. Nah, jadi kita itu bisa melihat ekivalen dari hewan itu dari cara dia beradaptasi dengan lingkungannya, dengan hewan-hewan di sekitarnya, morfologi tubuhnya, geografinya, pola perilakunya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pergeseran ciri. Nah, spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat satu marga atau genus misalnya dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau simpatrit atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda alopitrik. Nah, jika spesies-spesies yang berkerabat dekat atau kogenerik ditemukan dalam keadaan simpatrik, maka seleksi alamnya itu akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok perbedaannya. Nah, di antara spesies-spesies itu dikatakan mengalami evolusi divergen. Nah, sebaliknya apabila dalam keadaan alopatrik, maka seleksi alamnya itu akan menghasilkan perbedaan-perbedaan yang konvergen gitu, yang sulit untuk dibedakan. Sehingga perbedaan-perbedaan itu semakin kabur. Fenomena inilah yang dikenal dengan pergeseran ciri. Nah, pergeseran ciri itu ada simpatrik dan alopatrik. Nah, jika secara simpatrik, maka perbedaannya akan jelas, tampak dengan jelas. Sedangkan alopatrik, maka perbedaannya itu akan kabur dan buram, tidak akan jelas. Nah, evolusi yang menghasilkan pergeseran ciri pada spesies-spesies hewan dalam keadaan simpatrik mempunyai dua kepentingan adaptasi, baik spesies-spesies yang bersangkutan. Nah, yang pertama itu karena ciri adaptasi morfologis yang nyata akan menyebabkan terjadinya pemisahan relung ekologi. Yang kedua, berbedanya ciri morfologi yang menghasilkan berbedanya pola perilaku. Nah, jadi dua inilah kepentingan untuk terjadinya pergeseran ciri pada suatu spesies, pada suatu makhluk hidup. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe pada YouTube channel.